Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman semuanya di channel Padang Tekno. Pada video kelima ini kita akan belajar bagaimana cara menginstal template ya. Jadi di sini saya pakai template yang pada umumnya atau template sejuta umat. Itu kita pakai template admin LTE. Jadi untuk bagi teman-teman yang memakai template-template yang lain, nanti itu menyesuaikan aja. Yang penting teman-teman paham dulu konsepnya, bagaimana cara menginstal template. Nah, jadi karena kita di video sebelumnya udah belajar bagaimana cara aset, kemudian root ya, root ke view, kemudian apalagi tentang blade ya, template engine blade dari Laravelnya. Jadi mungkin di video kelima ini kita coba dulu kita pakai apa yang udah kita pelajari di video sebelumnya, itu menginstal template admin LTE. Jadi untuk video tutorial ke depan berikutnya mungkin kita langsung aja pakai template yang sudah terinstall untuk tutorial-tutorial dasar Laravel berikutnya. Jadi di sini saya sudah siapkan template admin LTE-nya. Jadi teman-teman bisa download aja nanti template admin LTE-nya di website resmi admin LTE-nya. Nah, di sini saya pakai admin LTE versi 2.4 aja. Oke, nah folder template ini teman-teman kopas ke dalam folder project kita di dalam folder ya, karena ini termasuk aset ya. Nah, di dalam folder aset kita di dalam folder public dia. Oke, nah kita taruh aja di sini. Oke, kita tunggu sampai ekstraknya selesai. Oh iya, PHP-nya saya jalankan dulu, PHP artisan survey. Saya jalankan dulu servernya. Oke, kita coba 127. Oke. Nah, ini saya buat di project baru lagi ya teman-teman. Nah, kemudian kalau udah, nah oke ya. Nah, jadi template ini nama folder ini boleh teman rename atau enggak, tapi saya lebih sering biasanya rename ya agar kita tahu. Nah, misalnya ini template ya, template ya. Oke. Nah, kemudian teman-teman jalankan aja indeksnya sini. Oke, buka aja indeksnya. Nah, ini template yang kita gunakan. Jadi kita ambil sampelnya aja dulu. Misalnya yang blank ya. Oke, sampel blank pack. Nah, kita ambil blank pack ini. Oke. Nah, di sini kalau udah, nah jadi di sini di root ya, kita buat satu buah file dulu. Kita buat dulu satu buah folder di dalam view itu untuk menaruh master pack atau master template kita. Itu layout aja, nama foldernya layout ya. Nah, di dalam sini kita buat file baru dengan nama saya biasanya buat dengan v template ya, template .blade.php. Oke, di sini kita taruh ya. Nah, untuk sementara kita panggil view kita ini untuk mengujinya ya. View kita ini di bagian ini ya, di mana tadi, root. Nah, kita panggil welcome, return welcome. Nah, ini folder layout titik v template. Oke, kita refresh. Oke, kita udah di halaman template, tapi ini masih kosong ya. Nah, buktinya kalau ini adalah halaman template. Ini saya close dulu. Ini halaman template. Nah, template. Saya tulis aja tulisan template. Nah, apakah muncul di sini? Oke, berarti kita sudah di template ya sekarang. Nah, kita ambil ini untuk blanknya biar nggak terlalu banyak ya komponennya. Oke, klik kanan, view pack source. Nah, ini teman-teman kopas seluruhnya. Ctrl A, Ctrl C. Nah, teman-teman paste di v template. Paste aja. Oke, kalau udah. Nah, kalau udah, jadi ini nanti
kita refresh, nanti tekan refresh ya. Nah, maka akan muncul templatenya seperti ini. Tetapi alokasi asetnya belum kita perbaiki. Nah, di sini kita perbaiki ya, teman-teman. Nah, untuk memperbaikinya, nah pertama kita perbaiki dulu di sini. Oke, ya. Nah, itu seperti biasa kita manfaatkan aset ya. Double bracket. Nah, kemudian aset kurung, tutup kurung. Nah, di dalam folder template ya, kemudian slash. Oke, slash. Oke, nah udah bentuk template ya. Tapi ini kalau udah slash, apakah ini kan slash ya, ini slash juga, apakah slashnya double? Kita cek ya, kita menghindari slash yang double. Nah, tetap nggak double ya teman-teman, berarti secara otomatis dia nggak double. Nah, tapi bagi teman-teman yang ingin hilangkan ini juga boleh, kita coba hilangkan dalam folder template ya. Oke, nah oke, sama ya, sama. Nah, jadi gini, nah jadi di dalam folder template kemudian dia mengakses folder bower ini, folder ini, folder power komponen. Nah, dan seterusnya ya. Oke, kalau udah teman-teman kopas aja yang ini ya, kopas aja ini asetnya. Kemudian teman-teman paste di sini. Pertama ya, tadi di head udah, sekarang di scriptnya, untuk javascriptnya, agar javascriptnya aktif. Oke, hapus, paste di sini. Salah, teman-teman, salah, ada yang salah. Oke, di sini saya ulangi lagi, kopas. Oke, paste di sini. Oke, seperti ini ya. Nah ini udah aktif javascriptnya. Oke, kemudian langkah selanjutnya kita perbaiki ini kan nggak nampak fotonya. Nah, seperti biasa teman-teman, ini ya kan ini udah ada formatnya. Jadi kita perbaiki satu-satu dulu, mulai dari sini. Nah, ini enggak ya, tapi di gambar yang berhubungan dengan gambar. Nah, ini paste. Kemudian apa lagi ya? Apalagi saya Ctrl F aja, src. Oke, ini satu lagi. Oke, ini juga satu lagi. Oke, ada lagi src, ini juga. Oke, udah. Oke, udah semua ya, kira-kira udah semua. Kita refresh. Oke, nah ini ya udah aktif lagi. Nah, teman-teman perbaiki aja template ini ya. Oke, kita perbaiki dulu templatenya. Nah, ini kan masih dalam satu pack ya, belum kita buat secara dinamis. Kita fokus ke memperbaiki dulu menu-menu ini. Ini menu-menu ini kita hapus aja yang nggak perlu. Jadi dari nav ya, dari nav. Ini baris keberapa ya? Mulai dari information, warning, kemudian important ya. Nah, ini dashboard, layout. Oke, kita dari atas dulu, dashboard atau layout. Dashboard, kita mulai dari atas dulu, sini. Mana dia? Dashboard. Bukan ini. Nah, ini main navigation dashboard ya. Nah, ini kita mulai hapus dari nili, ini dashboardnya. UR dashboard 1, dashboard 2. Oke, nali. Kita mulai hapus dari sini. Ya, nih dari layout option, ini kita hapus. Oke, kita sederhanakan ya tampilan menunya. Oke, hapus sampai sini. Oke, kita refresh. Oke, udah kehapus. Nah, ini example sampai sini juga dihapus. Oke, saya hapus sampai sini. Oke, kita sederhanakan menunya. Nah, oke, udah ya. Ini multi levelnya. Nah, oke, multi level.
documentation. Oke, ini hapus saja li ini, hapus saja. Nah, dashboard ini biar satu, multi level ini kita biarkan aja nih untuk sebagai sampel multi levelnya. Oh ya, ini ntar saya refresh dulu. Nah, ini dia documentation li ya, ini dia li yang untuk tanpa multi level. Kita taruh di atas multi level ini, di sini. Oke. Oh, salah, bukan di atas dashboard aja kita taruh, di atas dashboard. Oke, bukan ini dia berarti. Kita undo lagi di atas dashboard ini. Nah, ini. Oke, nah dashboard kita hapus saja. Oke, ini kita kopas aja nih namanya, biar nggak bingung teman-teman. Saya kopas aja namanya i sampai span, kemudian i sampai span, pasti. Oke, kita refresh. Oke, ini, nah ini dashboard, kita hapus dashboard ini, saya hapus aja. Oke, multi level. Oke, multi level. Nah, dokumen hapus aja, dokumen multi level kita hapus yang level 3, level 1 yang kedua ya, level 1 pertama, level 1 kedua, ini UL kita hapus aja ini. Oke. Oke, seperti ini. Kita refresh. Oke, nah ini enggak ada. Oke, level 1 ini hapus, kita sampai 2 level aja lah. Oke, nah seperti ini. Nah, ini dia. Nanti mungkin kalau ada menu lagi ya setelah ini, menu masternya, ini sub menunya. Nah, ini dokumen kita biarkan aja nih. Ini kita hapus aja ke bawah, kita sederhanakan ya. Ini hapus aja mulai dari sini sampai sini. Oke ya teman-teman. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, sekarang ini kan kita buat agar dia dinamis, kita sederhanakan lagi. Nah, ini harusnya isi dari kontennya, ini harusnya konten. Nah, untuk itu teman-teman pisahkan untuk nav ya. Saya pisahkan dulu nav itu mulai dari sini, mulai dari UL ini, my navigation kan, my navigation, kemudian sampai UL ini, itu aja nav ya. Tekan. Nah, buat di sini V, jadi supaya kita mempermudah aja. Sebenarnya nggak harus kita pisah ya, tapi di sini saya pisah aja, V nav titik blade titik php. Nah, pasti aja di sini ya script navnya. Oke, seperti ini. Nah, biar kita mudah aja nanti memilah-milahnya. Ini untuk multi level. Ini untuk dashboard ya. Dashboard. Kemudian ini dokumen multi level ini saya taruh paling bawah aja. Oke. Nah, saya taruh di atas ini. Oke, nah sini aja. Oke, coba teman-teman. Nah, lihat. Nah, ini kan hilang tuh. Jadi, bagaimana cara memanggilnya ke template? Oke, cara memanggilnya. Nah, tadi kan posisinya di sini ya, di atas penutup section ini. Nah, teman-teman cukup buat include aja ya, biar nggak teman-teman pusing ya. Teman-teman buat include ya di sini, include. Nah, include. Nah, nama foldernya file vnav ini ada dalam folder layout, kemudian titik nav ya, nav. Nah, nama filenya ini, nama foldernya ini. Oke, refresh. Maka akan masuk lagi, ada yang error. Oh ya, bukan nav ya, tapi vnav. Oke, refresh. Oke, udah masuk ya. Nah, seperti itu. Nah, agar ini menjadi kontennya dinamis ya, teman-teman. Agar menjadi dinamis kontennya, teman-teman kita sesuaikan mana itu konten. Nah, ini misalnya mulai dari home ya. Saya buat
view, misalnya ini vhome titik blade titik php, ini vhome misalnya. Nah kemudian ada misalnya siswa, seperti biasa siswa, kemudian guru titik blade titik php, kemudian siswa guru ya, misalnya guru siswa, kemudian user misalnya user titik php, blade ya, blade-nya. Oke, udah seperti ini. Nah sekarang di bagian home, nah kita taruh ya teman-teman, kita taruh ini di bagian home. Jadi di bagian home itu kita buat ya, kita buat di sini kontennya ya, kontennya siswa agar dia dinamis. Jadi yang berganti ini aja. Nah ini di satu master pack-nya ya, di satu pack di template tadi. Nah di sini kontennya ini kita ambil ya. Oke, sekarang di home itu perlu teman-teman buat, dan begitu seterusnya untuk view-view yang lain ya. Nah di sini teman-teman buat extend ya, extend. Nah itu di dalam layout titik v template ya, v template. Oke, nah seperti itu, extend ya. Nah kemudian teman-teman buat di sini section. Nah section itu namanya konten. Oke, nah ada end section. Nah di sini misalnya H1 ini halaman home misalnya, ini halaman home. Oke, nah kemudian di bagian layout seperti biasa, di bagian templatenya, nah kontennya ya, nah kita panggil section ini, variable section ini dengan nama konten, kita panggil dengan cara jadi konten mana, teman-teman harus tahu dulu konten itu mana. Jadi konten itu mulai dari ini ya, title ini, berarti kotak itu blank, ini bukan konten. Nah ini konten ya, konten. Nah kontennya kebetulan di sini konten juga nama kelasnya. Nah kontennya itu box ini sampai ini section. Oke, sampai sini itu adalah kontennya ya, cut ya, kita hapus aja. Nah kemudian ini kita panggil dengan yield ya, yield. Oke, variabel tadi kontennya, konten. Oke, teman-teman coba refresh. Nah oke ya. Nah tetapi ini kan masih kita kan manggil masih halaman template ya, kita panggil di rootnya. Jadi di rootnya itu kan home ya, harusnya home. Kita ganti lagi rootnya di sini ya. Ini masih kita arahkan ke template, makanya isi kontennya hilang ya. Nah jadi ini tadi kan kita hanya sekedar nguji aja templatenya. Nah sekarang kita arahkan lagi view-nya, itu view awal itu saat program kita load itu ke view home ya, view home. Nah ini buat aja view home. Nah gitu aja teman-teman, refresh. Nah ini halaman home. Nah nanti kalau kita ganti, dia juga akan ganti lagi isi konten ini. Nah kita coba ya, misalnya untuk home udah, kemudian untuk guru lagi, guru, ini halaman guru, kemudian ini halaman siswa, kemudian ini halaman user. Oke, nah biar dinamis. Nah kita buat dulu menu-menunya di sini, user, guru, siswa, misalnya di sini, enough ya. Nah kita buat aja seperti ini dulu menunya. Ini menunya, ini harfnya kita kosongkan aja dulu ya, harfnya kita kosongkan. Ini guru, kemudian ini guru, kemudian ini siswa ya, menu di nav-nya, kemudian ini user. Oke, kita coba cek. Oke, ini udah ya, guru, siswa, user ya. Ini ikonnya kita biarkan aja dulu, nggak perlu kita ganti. Kita fokus ke
penerapan template dinamisnya. Oke. Nah, di sini kita arahkan rootnya. Jadi kita panggil ini halaman guru, halaman siswa, halaman user ya. Enggak, ini berbeda-beda munculnya. Ini halaman siswa, ini halaman guru. Oke, jadi kita atur di rootnya. Root. Oke, root titik view ya. Kita langsung aja ke view-nya, yaitu dengan slash guru. Oke, koma, kita panggil v guru titik koma. Oke, kemudian siswa v siswa, kemudian user v user ya, v user. Oke, seperti ini kira-kira. Nah, kemudian kita panggil ini slash ini guru ini ya, ini root ini mengarahkan dengan ketik guru di URL-nya, kemudian akan memanggil view guru. Nah, di vnav, nah teman-teman ganti aja ini ya, ini home-nya, ini dashboard, ini home-nya slash. Nah, ini juga ini guru. Nah, ini siswa. Nah, ini apa tadi, guru, siswa, user ya, user. Nah, ini adalah nama yang ada di routing ya, di root ini. Oke, kita refresh dulu. Coba kita pindah-pindah halaman guru. Oke, ini halaman guru, siswa. Oke, ini halaman siswa, kemudian user. Oke, ini halaman user ya teman-teman. Jadi seperti itu cara menggantinya. Nah, begitupun dengan ini. Harusnya kita buat ini supaya berganti juga. Ini supaya berganti juga ya. Nah, mungkin ini kita hapus saja. Nah, ini kita hapus saja ya, desain ini dulu. Nah, jadi itu tergantung selera teman-teman aja. Ini di template itu posisinya ada di sini. Di mana dia tadi? Nah, ini dia ya. Home example blank. Home example blank. Ini hapus saja. Saya nggak butuh ini. Kalau nggak butuh, dihapus saja. Oke. Nah, ini ya. Oke. Nah, agar nah ini it's all start here itu dihapus saja. Saya nggak mau pakai itu. Nah, jadi agar ini selalu berganti, misalnya kita panggil guru, maka akan berubah judul ini guru ya. Nah, ini juga guru. Nah, oke, kita buat misalnya ini agar berubah ya. Jadi ini ganti dengan yield ya. Yield. Oke, ini title. Oke, nah yield title itu belum bisa. Kenapa? Nih masih kosong ya, karena variabel di sini v guru ini itu belum kita tambahkan. Nah, teman tambahkan section di sini, section ini ya, section ini. Nah, ini nggak perlu pakai end section, kita langsung aja ambil nilainya di sini, koma. Nah, ini title ya, title. Nah, ini misalnya guru ya, judulnya guru. Oke, kopas. Kemudian home, kemudian siswa. Oke, home. Ini huruf kapital karena ini string aja ya teman-teman, nggak ada ngaruhnya huruf kecil huruf besarnya. Kemudian ini siswa, kemudian user. Maka dia akan secara otomatis berganti di sini, guru, user ya, atau user atau guru, siswa, dan home ya, home. Nah, sekarang teman-teman mungkin kita buat aja dashboard ini dengan home aja, home. Nah, FIFA home. Oke, kita asumsikan aja seperti itu dulu ya tampilannya. Oke, home. Nah, oke. Nah, sekarang ini kan udah berubah tuh. Kita mau ganti ini juga. Ini mau berubah juga setelah admin LTN ini. Ini mungkin nama websitenya, ini halaman yang diaksesnya. Nah, teman-teman tinggal nambahkan aja lagi di template. Di bagian title ini, itu tambahkan dengan yield-nya di sini. Ya, yield.
yield. Nah, ini title tadi, detailnya. Oke, refresh. Oke, maka akan berubah siswa. Kita berpindah ke guru, maka ini berubah guru. Pindah ke user, ini juga berubah user ya teman-teman. Nah, ini coba kita perbaiki dulu ini. Kita hilangkan misalnya template ini. Kita nggak butuh ini ya. Bagi yang butuh dipakai aja, bagi yang nggak butuh dihapus aja. Karena saya nggak butuh, maka saya hapus aja teman-teman. Itu ada di setelah Alexander Pierce pesan. Oke, nama Alexander Pierce. Oke, ini sepertinya ini dia ya, FA gear. Oke, ini hapus. Ini hapus. Oh ya, ini hapus. Tapi sebelum ini hapus, kita harus hapus juga ini script ini layout option. Oke, saya searching dulu layout optionnya. Apakah ada? Oh, nggak ada ya. Bentar, FA gears. Ini fixed layout. Kopas. Saya searching dulu. Wah, tuh nggak ada. Berarti ini dia show. Sepertinya ini dia. Laravel integration ini mana? Template bed ya. JavaScript, update custom, task progress, next sample will. Sepertinya ini dia ya, tab content, recent activity. Oke, bentar. Nah, ini ya, ini recent activity, berarti ini dia. Oke, hapus aja recent activity. Nah, mulai dari sini. Oke, hapus ini juga. Nah, oke, kita refresh. Oke, nah ini udah hilang ya. Nah, ini general setting. Tersisa general setting. Ini general setting ya, ini general setting. Ini hapus dari div. Oke, hapus ini, berarti ini hapus. Ini juga harus dihapus. Oke, kita coba refresh. Nah, dia udah kosong ya semuanya. Nah, ini tinggal ini icon itu tinggal kita hapus ya. Nah, ini sidebar ya, control sidebar, hapus juga. Oke, berarti itu control sidebar. Oke, udah hilang ya, udah nggak bisa lagi diklik. Nah, sekarang gearnya kita hapus. Mana dia tadi? Kita sederhanakan aja biar nggak repot-repot. Oke, ini hapus. Nah, ini dia. Oke, udah ada hilang ya. Nah, oke, saat diklik, nah akan muncul ini. Kita biarkan aja. Nah, ini mungkin kalau bagi nggak butuh, bagi teman-teman yang nggak butuh ini, ya dihapus aja ya. Bagi yang nggak butuh ini. Nah, untuk sementara ini saya hapus aja dulu karena saya nggak butuh. Ya, hapus aja dulu ya teman-teman. Bagi yang merasa nggak butuh. Nah, berarti dia mulai dari li ini. Oke, dari sini ya, li drop down. Oke, hapus. Oke, refresh. Oke, nah satu terhapus, tinggal dua lagi. Ini juga hapus. Kemudian ini juga. Bukan itu. Oke, ini message. Ini dia, li-nya dari sini, message. Oke, hapus aja. Oke, maka yang tersisa tinggal ini aja ya teman-teman. Nah, ini aja. Oke, kita udah selesai ya. Jadi nggak ada masalah saat kita dalam bentuk tampilan mobile. Oke, maka udah berjalan dengan baik ya teman-teman tampilannya. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu untuk video ini, yaitu cara install template ya, admin LTE. Kita pakai admin LTE. Jadi bagi teman-teman yang ingin menggunakan template lain itu disesuaikan aja ya. Nah, yang penting teman-teman paham itu konsep dari section, yield, kemudian extend tadi ya. Oke, terima kasih. Mungkin sampai sini dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.